Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 371. Menghadapi serangan yang akan datang, Qin Xiaomeng tidak mundur, tetapi menjaga jarak tertentu dari Master Muay Thai. Sehingga dia tidak dapat menggunakan keunggulan Muay Thai dan mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, menghadapi tinju Muay Thai. Serangan sering diturunkan dan kemudian diarahkan. Apakah kekuatan serangan Master Muay Thai telah dihapus? Orang lain tidak dapat melihatnya. Tetapi serangan Master Muay Thai telah dialihkan, dan semua orang dapat melihatnya. Kekuatan Qin Xiaomeng tidak terlalu besar, tetapi setiap kekuatan tampaknya sangat berguna. Dia tampaknya membimbing dan mengendalikan serangan Master Muay Thai melalui teknik khusus dalam kontrol. Ternyata seperti ini, luar biasa, sungguh luar biasa, menyalahkan paman adalah menyalahkan paman. Qin Xiaomeng melihat mahakaryanya dan menghela nafas dengan cukup otentik. Apa-apaan? Ada apa dengan pria besar ini? Kenapa dia berantakan? Tes, gadis kecil ini tampaknya memiliki rasa ritme yang lebih dan lebih, lihat langkahnya, tidak terburu-buru. Mengapa saya sepertinya melihat beberapa sikap master? Sialan, apakah pria besar ini ditekan sekarang? Semua orang di tempat kejadian tampak seperti neraka, seorang gadis kecil tidak seharusnya seperti ini melawan pria kasar. Dia mengerti. Long Zaitian duduk di tribun, nadanya ringan dan otentik. Sui Sansheng, yang berada di samping, tidak pergi. Dia telah memperhatikan situasi di ring tinju. Menyaksikan Qin Xiaomeng secara bertahap mengendalikan situasi di ring tinju, wajahnya menjadi semakin bersemangat sekarang. Walaupun sedikit merah, karena terlalu bersemangat. Sungguh luar biasa. Tai Chi, ini adalah esensi Tai Chi yang telah lama hilang. Dia benar-benar memahaminya. Sui Sansheng sangat bersemangat dan berkata bahwa dia juga berlatih seni bela diri Daxia. Tai Chi dikabarkan menjadi salah satu dari banyak seni bela diri Daxia. Tetapi karena berbagai alasan, secara bertahap menjadi kungfu untuk seorang wanita tua dan seorang pria tua untuk berolahraga. Sebenarnya, tidak ada kekuatan serangan. Tetapi Tai Chi yang dilakukan oleh gadis kecil di depannya benar-benar berbeda dari Tai Chi yang dilakukan oleh wanita tua dan pria tua itu. Dia sudah mengendalikan sepenuhnya situasi di lapangan. Lei Hu sedikit bersemangat, siapa yang akan memikirkan situasi saat ini? Kakak, aku sudah bermain denganmu begitu lama, dan sekarang aku akan melawan. Bibimu menggunakan Tai Chi, Kungfu Daxia, dan mengalahkanmu. Qin Xiaomeng menatap Master Muay Thai yang telah disiksa dan terengah-engah, dan nadanya ringan dan otentik. Dibandingkan dengan terengah-engah Master Muay Thai, dia sekarang tampak tenang dan memasang postur. Kungfu Daxia? Tidak mungkin, Kungfu Daxia tidak bisa sekuat ini. Pria besar itu meraung keras. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan ayo. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, nada suaranya ringan dan asli. Aku akan mencabik-cabikmu. Master Muay Thai meraung, menghadapi Qin Xiaomeng, seperti serigala lapar. Tetapi tubuh dan kecepatan Qin Xiaomeng sangat fleksibel, setidaknya 2 pukulan dan 3 pukulan kontes. Qin Xiaomeng harus mengendalikan serigala lapar gila ke tangannya sendiri. Tubuhnya tenggelam, tubuhnya dengan cekatan menginjak kepalan tangan sang Master Muay Thai, menendang ke udara, dan meraih kepala sang Master Muay Thai. Tendangan ini langsung membutakan sang Master Muay Thai. Wow, kaki yang indah. Ini terbang di atas atap dan dinding, apa-apaan, ini sangat ganas, wanita muda itu adalah seorang master. Nona, saya salah, itu mulut saya minta maaf untuk Anda. Pukulan indah Qin Xiaomeng menerima banyak pujian dari tempat kejadian. Pukulan ini tampaknya menjadi awal dari serangan balik Qin Xiaomeng. Segera setelah itu, dia mengandalkan kungfu di tangannya dan kekuatannya untuk langsung membalikkan tubuh Master Muay Thai itu. Tubuh Master Muay Thai itu terlempar ke tanah, dan rasa sakit yang parah datang dari tubuhnya. Darah di wajahnya menetes. Itu sedikit melelahkan untuk bangun. Master Muay Thai seperti itu, di tangan Qin Xiaomeng, tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Setelah beberapa saat, dia dilempar ke titik pertumpahan darah, sudut matanya patah, dan dia tidak bisa membuka matanya. Apa? Di arena tinju, teriakan melengking datang, dan jari-jari Master Muay Thai entah bagaimana dipatahkan secara paksa oleh Qin Xiaomeng. Seluruh orang melompat kesakitan. Apa-apaan ini? Ini adalah Master Muay Thai yang disewa oleh 3 juta pekerja. Apa? Aku curiga dia adalah seorang aktor. Fang Jin melihat situasi di ring tinju dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia menunjuk ke Master Muay Thai di atas ring dengan ekspresi bingung di wajahnya. Orang besar, menyerah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Sebenarnya, kamu tidak bisa mengalahkan Kung Fu Daxia kami. Apa yang kamu latih? Itu terlalu boros. Jika kamu menginginkanku, kamu akan menabrak dinding dan mati. Qin Xiaomeng berhenti, dan dia acuh tak acuh lagi. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi juga menang untuk membuat lawannya putus asa. Aku bertarung denganmu. Pria besar itu bangkit dari tanah lagi, dan meraung pada Qin Xiaomeng, tetapi bagaimana mungkin Qin Xiaomeng memberinya kesempatan seperti itu? Melemparkannya ke wajah Master Muay Thai, dengan kekuatan, dia mengirim Master Muay Thai langsung ke tepi ring. Tubuh Master Muay Thai tidak stabil,
dia memanjat pagar, badannya terjun ke ring tinju. Kepalanya jatuh terlebih dahulu, dan dia ditanam di tanah, matanya kosong, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia tidak bisa bangun sama sekali. Di game ke-9, Bos Lei menang. Pada saat ini, wasit berjalan dan mengangkat tangan Qin Xiaomeng. Qin Xiaomeng sudah menari. Menang? Menang? Hahaha, aku menang, wow, aku terlalu baik. Qin Xiaomeng bersorak dan berkata dengan gembira. Sudah ada sorakan di luar lapangan, sorakan yang tak terhitung jumlahnya. Semua jenis suara terkejut, dan semua jenis diskusi. Siapa bilang kungfu Daxia kita tidak bagus, sampah Muay Thai, limbah kayu. Nona sangat galak, dia ternyata seorang master, itu luar biasa. Tolong minta maaf kepada Nona, semua orang berteriak dengan saya, Nona, kami salah. Ada banyak suara dan gelombang suara di bawah ini. Penonton yang menonton pertandingan tinju ini tampaknya telah menemukan dunia baru. Ternyata orang yang bisa bertarung dalam pertandingan tinju tidak harus bertubuh besar dengan punggung yang kuat, tetapi juga lembut dan adik-adik yang lucu. Terlebih lagi, adik perempuan yang cantik, mungkin dia masih menjadi master dari banyak master di musim panas. Bagaimana ini mungkin, Tuan Long, ini luar biasa. Lei Hu tampak terkejut. Melihat situasi ini, dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Gadis kecil yang terlihat sangat halus itu benar-benar menjatuhkan master seperti itu. Ini adalah master Muay Thai. Tuan-tuan ini semuanya adalah tuan yang diundang Fang Sengtian dari seluruh dunia. Mereka membayar banyak uang untuk mengundang mereka, tetapi mereka dikalahkan oleh seorang gadis kecil. Bab 372. Setiap kungfu, setiap orang, memiliki kekurangan. Tai Chi adalah salah satu kungfu dengan kekurangan paling sedikit di kungfu Daxia. Selama Anda menguasai esensinya dan mengikuti dengan cermat, Anda dapat mengalahkan yang kuat dengan kelembutan. Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, tetapi dia hanya mengatakan dengan acuh tak acuh. Semua ini sesuai dengan harapannya, dan dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Meskipun Qin Xiaomeng sangat jijik dengan berlatih Tai Chi akhir-akhir ini, dia masih menyelesaikan tugas yang diberikan dengan hati-hati. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk mencerahkannya. Begitu dia tercerahkan, hasil dari latihannya hari ini akan terungkap. Melihat adegan ini, Lu Qingyao merasa itu tidak terbayangkan. Bahkan jika dia berhadapan dengan Master Muay Thai dirinya mungkin tidak akan bisa menang. Tetapi Qin Xiaomeng memenangkannya, menggunakan Tai Chi, yang dia tidak bisa melihat jalannya. Kakek benar, Tuan Long bukan orang biasa. Sepertinya Tuan Long adalah Tuan yang sebenarnya. Lei Hu berkata dengan penuh emosi bahwa saat ini, dia turun dari panggung dengan handuk di tubuhnya. Faktanya, selain banyak berkeringat di tahap awal, dia pada dasarnya dalam keadaan stabil sesudahnya, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Di tengah, habiskan sedikit usaha dan berikan kerusakan paling parah. Sisi lain sedang sekarat, tapi dia tenang. Paman aneh, itu hebat, aku hanya ingin mencintaimu sampai mati. Qin Xiaomeng turun dari panggung, karena dia terlalu bersemangat, dia meraih bahu Long Zaitian dan mengguncangnya dengan panik. Bisakah kamu menjadi biasa? Long Zaitian mendorong Qin Xiaomeng menjauh, sedikit terdiam. Di ruang pemantauan di kota Linjiang, Fang Sengtian menyaksikan adegan Master Muay Thai dirobohkan, merokok cerutu, dan mengerutkan kening. Kalian semua adalah tuan, apakah kamu melihat apa yang terjadi? Fang Sengtian sangat tertekan saat ini. Pakar yang dia sewa untuk beberapa juta dijatuhkan dengan begitu mudah. Dia merasa sedikit curiga terhadap kehidupan. Sepertinya Tai Chi, tapi Tai Chi tidak memiliki kekuatan ofensif seperti itu. Seorang lelaki tua di belakang Fang Sengtian sedikit tidak yakin. Sepertinya, yang aku inginkan adalah jawaban yang pasti. Fang Sengtian mengerutkan kening, sangat tidak senang. Mendengar kata-kata seperti itu dari bawahannya membuatnya semakin marah. Kecuali di jalan, kita belum pernah melihat kungfu semacam ini dari tempat lain, dan gerakannya sepertinya tidak sulit. Tetapi kenapa dia bisa mengerahkan kekuatan seperti itu, kita juga sedang belajar. Orang tua di belakang Fang Sengtian sedikit malu. Mereka menyaksikan seluruh proses kompetisi melalui pengawasan video, tetapi mereka masih tidak mengerti mengapa gadis kecil itu menang pada akhirnya. Di jalanan, Fang Sengtian mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Ya, ini Tai Chi untuk wanita tua dan pria tua di jalan untuk berolahraga. Orang tua di belakangnya menjawab lagi. Tai Chi awalnya adalah kungfu. Dikabarkan bahwa itu dapat mengatasi ketangguhan dengan kelembutan dan kelembutan dengan kekuatan. Ini telah dipraktikkan hingga tingkat yang sangat mendalam, dan dapat menahan sebagian besar kungfu Daxia. Pada saat ini, tetua pertama berdiri dan berbicara dengan fasih. Dia lebih tua dan memiliki lebih banyak pengetahuan. Oleh karena itu, di dalam hati Fang Sengtian, bobot kata-katanya juga relatif berat. Selidiki identitas orang ini. Pada saat ini besok, saya ingin informasi darinya kepada generasi ke-18 leluhurnya muncul di meja saya. Fang Sengtian menunjuk ke sudut kiri bawah video dan berkata, kenapa dia? Orang-orang di belakang Fang Sengtian bertanya dengan bingung. Kamu tidak melihat bahwa sebelum gadis kecil itu naik ke panggung, dia terus berbicara dengannya. Selama pertarungan, Lei Hu terus berbicara dengannya.
Setelah gadis kecil itu turun, dia datang kepadanya untuk pertama kalinya. Fang Zhengtian menunjuk ke sudut kiri atas video, dan dengan remote control di tangannya, memperbesar layar tempat Long Zhaitian berada, dan berkata, "Maksudnya itu apa?" Orang tua di belakangnya bertanya lagi. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil memiliki kekuatan yang begitu mengerikan tanpa bimbingan seorang ahli? Fang Zhengtian mendengar kata-kata itu, jika dia bermaksud sesuatu yang otentik. "Zhengtian, apakah kamu curiga dengan orang ini?" Penatua mendengar kata-kata itu dan bertanya. "Ragu, orang tidak bisa terlihat baik, jangan lihat penampilannya. Sering kali orang seperti itu, mungkin mereka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau." Fang Zhengtian menyesap cerutu lagi, nadanya acuh tak acuh. "Zhengtian, apakah tidak mungkin bagi kita untuk menang selanjutnya?" Ketika tetua pertama mendengar kata-kata itu, dia sangat gelisah. Karena seorang gadis kecil, mereka kehilangan lapangan ke-13 Beiceng. "Apakah Anda bercanda? Ini terlalu sulit untuk diterima, bukan?" "Sulit untuk mengatakannya. Mari kita lihat dulu." Fang Zhengtian menjepit cerutu di tangannya, membiarkan seseorang menyalakannya lagi, dan mulai merokok lagi, wajahnya menjadi sangat serius. Di arena tinju bawah tanah Hongdaoko, waktu berlalu menit demi menit, dan waktu istirahat 10 menit akan segera berlalu. Yang itu adalah Master Taekwondo. Kekuatannya juga sangat ganas. Kekuatan pukulan setidaknya 250 kilogram. "Apakah kamu yakin?" Pada saat ini, Lei Hu di samping berkata kepada Qin Xiaomeng bahwa sulit baginya untuk membayangkan bahwa seorang gadis kecil dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. "Kamu akan tahu jika kamu mencoba, atau mengakui kekalahan jika itu masalah besar. Tetapi aku merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan bisa bermain di tanganku." Qin Xiaomeng sangat percaya diri dan otentik. "Jika kamu tidak bisa, akui saja kekalahan dan biarkan dia pergi." Long Zhaitian mendengar kata-kata itu dan menatap Lu Qingyao. "Dia adik perempuanku, bagaimana dia bisa lebih kuat dariku? Jangan khawatir, kakak perempuan pasti akan bisa menyelesaikan semuanya tanpa kamu harus berakhir." Qin Xiaomeng tampak percaya diri. "Kalau begitu naik." Long Zhaitian mendengar kata-kata itu dan hanya berkata, "Baik." Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan pergi ke ring tinju lagi. Saya harus mengatakan bahwa pada saat ini, popularitas Qin Xiaomeng tidak dapat diukur. Secara umum, petinju yang paling kuat adalah pria besar dengan punggung yang kuat. Tetapi siapa yang mengira bahwa adik perempuan yang lembut dan imut juga sangat galak? Dengan kekuatan yang kuat dan penampilan yang relatif menyenangkan, dalam hal popularitas, secara alami tidak sebanding dengan pria besar dengan punggung yang kuat. "Keberuntunganmu sangat bagus tadi, tapi kekuatan pukulanku berbobot 300 kilogram, bisakah kamu menahan pukulanku? Aku akan membuktikan bahwa kungfumu di Daxia adalah sampah. Hanya taekwondo ini seni bela diri paling kuat di dunia." Orang yang muncul adalah pemuda asing yang sangat tinggi, dengan rambut pirang dan mata biru, berbicara bahasa Daxia yang tidak terlalu mahir, dan berkata kepada Qin Xiaomeng, "Apakah begitu sulit bagimu orang-orang besar untuk mengakui bahwa orang lain lebih baik darimu? Karena kamu sangat tidak mampu menjadi manusia, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia hari ini." "Sampah." Qin Xiaomeng mengatakan kata-kata itu dan sangat menghina. Momentumnya saat ini tidak sebanding dengan masa lalu, dan sekarang dia benar-benar percaya diri. "Baiklah, bunuh orang besar ini. Orang besar, lihatlah kungfu Daxia kami. Baru saja rekan tim Gouzimu dikalahkan oleh Daxia Kungfu. Ayo, Nona, bunuh orang besar ini." Momentum kerumunan sangat besar, mendengarkan sorakan ini, Qin Xiaomeng merasa lebih percaya diri. Bab 373. Gila, sial, gadis kecil ini sangat jahat, jika gadis kecil ini tidak bisa menghadapinya, kamu akan mati karenanya. Pada saat ini, Fang Jin di atas panggung meraung dengan marah. "Fang Jin, apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru? Mungkinkah kamu tidak mampu kehilangan?" Pada saat ini, Lei Hu agak malu. Sejauh ini ronde ke-10, dan Fang Jin telah dieliminasi 5 orang. Jika Master Taekwondo ini masih tersingkir, maka dia telah tersingkir. Ada 6 orang. Sekarang sisi yang dominan adalah sisi Thunder Tiger-nya, dan Thunder Tiger sedikit arogan sekarang. "Lei Hu, kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Pahlawan seperti apa yang kamu andalkan pada seorang gadis kecil?" Fang Jin sangat marah dan berkata, "Semuanya berjalan begitu lancar sebelumnya, tetapi tiba-tiba ketika dia bertemu gadis kecil seperti itu, terjadi kecelakaan. Dia merasa dunia sudah gila. Master Muay Thai baru saja dikalahkan oleh gadis kecil itu. Ini konyol. Saya juga sangat tidak berdaya. Saya tidak ingin menang. Saya mengirim seorang gadis kecil keluar. Bagaimana saya tahu orang-orang Anda bahkan seorang gadis kecil tidak bisa menang?" Sekelompok gadis yang lebih rendah dari perempuan. Lei Hu tampak tak berdaya dan bercanda. "Lei Hu, kamu." Ketika Fang Jin melihat ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tidak masalah jika dia kalah dalam permainan, tetapi dia kalah dari seorang gadis kecil, yang terlalu sulit untuk diterima. "Berhenti bicara omong kosong. Mari kita lihat Zhen Zhang di atas panggung, kamu harus berhati-hati, atau orang-orangmu akan kalah lagi."
Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia sangat gesit. Melihat penampilan Fang Jin yang cemas, Lei Hu merasakan rasa segar yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dengan sorak-sorai di tempat kejadian, kompetisi di lapangan dimulai. Master Taekwondo mengambil langkah yang sangat teratur, dan dari waktu ke waktu. Dia meninju Qin Xiaomeng untuk menguji Qin Xiaomeng. Tapi Qin Xiaomeng melarikan diri atau mengikuti. Serangan berikutnya, kekuatannya benar-benar diturunkan, dan arah serangannya juga berubah. Setelah beberapa percobaan, Master Taekwondo tampaknya telah menemukan etiket Qin Xiaomeng. Menarik, kamu menggunakan teknik khusus untuk menghilangkan kekuatanku dan pada saat yang sama mengubah arah seranganku. Ketika Master Taekwondo melihat ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan kemudian berkata. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang, dia ingin mengekspos lebih banyak kekurangan lawannya. Itu dia, ada apa? Tai Chi Kung Fu Kudidaxia, kamu iblis asing telah meraba-raba begitu lama, tetapi kamu masih belum menemukan jawabannya. Dengan otak babimu, apa yang dapat kamu lakukan denganku? Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia juga sangat menghina, dan memasang postur yang sangat profesional lagi. Melihat ini, Master Taekwondo tiba-tiba menyerang Qin Xiaomeng, yang berarti serangan diam-diam. Qin Xiaomeng tidak merespons tepat waktu, dan dia sedang terburu-buru. Serangan Master Taekwondo satu demi satu, dan tetesan hujan umumnya jatuh pada Qin Xiaomeng. Pukulan berat, pukulan atas, siku, kaki tinggi, semua jenis gerakan diubah dengan sangat cepat. Ledakan. Dalam kepanikan, Qin Xiaomeng harus menghadapi pukulan berat dari Master Taekwondo. Setelah makilan berat dari Master Taekwondo, tubuh Qin Xiaomeng terpental. Setelah dia stabil, tenggorokannya menjadi manis, meludahkan seteguk darah. Jelas, dia terluka. Gila, sangat tercela, memiliki serangan diam-diam. Seorang pria yang menyerang seorang gadis kecil dengan terkejut, dia tidak akan menang, sampah. Apakah kamu tidak menginginkan integritas moral? Kamu tidak memiliki seni bela diri, jadi orang-orang seperti ini juga berlatih seni bela diri. Melihat situasi ini, semua orang mencelanya. Tetapi Master Taekwondo itu tidak menganggapnya memalukan, malah dia sedikit bangga. Dalam kata-kata Daxiamu, itu tidak lebih dari itu. Setelah Master Taekwondo berhasil dalam satu pukulan, dia sangat bangga. Kerja bagus, hahaha. Pada saat ini, Fang Jin tertawa terbahak-bahak, dan dia merasa sedikit lebih nyaman di hatinya. Baru saja, bangsanya sendiri dikalahkan oleh gadis kecil itu, dan dia merasa tertekan sampai mati. Qin Xiaomeng melihat ekspresi bangga dari Master Taekwondo, rasa dingin melintas di matanya. Menyeka darah dari sudut mulutnya, dia hanya ceroboh. Dia berdiri, berpose lagi. Huff, kamu terluka sekarang. Kamu pikir kamu masih bisa menjadi lawanku. Jika kamu melebihi kekuatanmu sendiri, aku akan mengirimmu ke bawah sekarang. Melihat ini, Master Taekwondo mencibir, menurutnya. Qin Xiaomeng di depannya sama sekali bukan ancaman, jadi dia melancarkan serangan ke Qin Xiaomeng. Hanya kali ini, Qin Xiaomeng serius. Dia meluncurkan serangan terus-menerus, tetapi bagi Qin Xiaomeng, itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu masih cara lama untuk menghilangkan kekuatan serangan dan mengubah arah serangan. Semuanya tidak memuaskan. Apalagi lawan tidak punya cara sama sekali, tidak mungkin serangannya bisa diturunkan oleh lawan, dan lawan akan berubah arah. Ini Daxia Kung Fu, esensi Tai Chi, yang merupakan esensi Tai Chi, yang sering Anda katakan, prinsip leverage, apakah Anda merasakannya? Setelah melawan serangkaian serangan oleh Master Taekwondo, Qin Xiaomeng berkata dengan nada bangga dan otentik. Meskipun dia terluka, itu tidak menghalangi penampilannya. Karena Tai Chi pada awalnya adalah Kung Fu di mana yang lemah mengalahkan yang kuat. Pemahaman Tai Chi menjadi lebih dan lebih dalam. Dari dendeng sebelumnya hingga sekarang dengan mudah, dia merasa kekuatannya tumbuh seperti lalat. Dia sangat menyukainya. Hei, mati untukku. Ketika Master Taekwondo mendengar kata-kata itu, dia sedikit malu dan berubah menjadi marah. Memukul Qin Xiaomeng dengan ledakan lain, tetapi pada akhirnya, dia kembali tanpa hasil. Kung Fu Daxia, menggunakan trik seperti itu, pahlawan macam apa dia? Master Taekwondo sangat marah. Bukan pahlawan, tapi selama kamu kalah. Qin Xiaomeng berkata lagi. Menghadapi serangan dari sisi yang berlawanan, dia baru saja naik. Dia mengambil kesempatan dan mengosongkan tubuhnya, menekan lututnya ke dagu pria Taekwondo itu. Apa? Ada ledakan perasaan, dan Master Taekwondo berteriak, dan menemukan bahwa gigi depan atas dan bawahnya hancur. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Tapi serangan Qin Xiaomeng belum berakhir. Memanfaatkan naluri Master Taekwondo untuk melawan, dia mengambil keuntungan dari kekuatannya untuk bangkit dan meletakkan lututnya di kepala pria Taekwondo itu. Master Taekwondo jatuh ke tanah ke samping dan jatuh ke tanah, dia merasa pikirannya sangat kabur dan dia tidak bisa tetap terjaga. Wow, luar biasa penjahat seram ini. Indah, saya belum pernah melihat pertandingan tinju yang begitu indah. Benar-benar tertarik oleh, kakak cantik itu terlalu ganas, luar biasa. Konfrontasi yang indah ini menarik tepuk tangan lagi. Itu terlalu sengit. Tidak terpikirkan bahwa tubuh seorang gadis kecil dapat melecehkan pria besar seperti ini. Apakah ini Kung Fu Daxia?
Apakah ini master seni bela diri Daxia yang sebenarnya? Adegan-adegan seperti itu umumnya hanya terlihat di film-film TV, dan tidak disangka-sangka bisa dilihat di dunia nyata. Tidak, pemandangan di depanku bahkan lebih bagus dari film seni bela diri. Bab 374. Setelah Master Taekwondo dijatuhkan ke tanah oleh Qin Xiaomeng, dia bangkit dengan susah payah dan menatap Qin Xiaomeng, merasa sedikit kabur di depannya. Setelah menggelengkan kepalanya, dia terus menyerang, tetapi setelah Qin Xiaomeng akan melakukan serangan balik. Serangkaian serangan diarahkan ke poin kunci dari Master Taekwondo. Inilah yang dia pelajari dari Long Zhaitian akhir-akhir ini, jika kekuatan Anda tidak cukup, Anda dapat memilih poin-poin penting lawan. Sehingga lawan dapat dengan cepat kehilangan kemampuan untuk melawan. Pada saat yang sama mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Qin Xiaomeng berpikir bahwa jika dia tidak cukup kuat, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh pakaian orang lain. Tetapi di bawah paksaan Long Zhaitian, dia masih mengingat kata-kata Long Zhaitian. Saya hanya tidak berharap bahwa sekarang, hal-hal yang direkam ini digunakan, hati Qin Xiaomeng sedikit gembira. Saya tidak menyangka bahwa saya begitu brilian, bahkan seorang petinju profesional bukanlah lawan saya. Semuanya seperti yang diharapkan oleh semua orang. Setelah itu, Master Taekwondo hanya jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Pada akhirnya, itu hanya bisa dianggap sebagai penyerahan lawan. Dengan 2 kemenangan berturut-turut, popularitas Qin Xiaomeng di tinju cincin telah mencapai puncaknya. Ketika Qin Xiaomeng mengundurkan diri, masih ada sorakan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Qin Xiaomeng turun, Lei Hu dengan cepat naik untuk menemuinya. Sudah kerja keras. Ini kerja keras. Ayo, biarkan beberapa pelayan yang penuh perhatian datang, usap keringat wanita muda ini, pijat dia, dan hilangkan kelelahan ototnya. Lei Hu menginstruksikan orang-orang di sekitarnya bahwa 6 orang telah tersingkir di sisi yang berlawanan. Tetapi masih ada 1 pertandingan terakhir yang tersisa. Jika Qin Xiaomeng bisa memenangkan pertandingan terakhir ini, maka pertarungan ini akan menjadi kemenangan penuh. Dia juga tidak menyangka bahwa orang yang mengendalikan skala kemenangan pada akhirnya ternyata adalah seorang gadis kecil berusia 17 atau 18 tahun. Dia seharusnya tidak terlalu terkejut. Terima kasih. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Dia telah memenangkan 1 pertandingan sebelumnya, tetapi sekarang menghadapi kemenangan kedua. Dia telah banyak tenang saat dia berbicara, dia duduk di sebelah Long Zhaitian. Kamu terluka. Long Zhaitian memandang Qin Xiaomeng dan berkata, tidak apa-apa, menggunakan metode pernapasan yang kamu ajarkan padaku sebelumnya, kurasa cedera ini bukan apa-apa. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dan wajahnya acuh tak acuh. Sekarang, dia memiliki perasaan bahwa dia sedikit membenci ketika dia menggunakannya. Dia bisa memikirkan keterampilan dan keterampilan yang diajarkan Long Zhaitian padanya. Di babak terakhir, mereka pasti akan bertemu pemain terkuat. Kamu terluka sekarang. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkannya, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menguji lawanmu. Mempersiapkan tanah untuk mereka yang akan bermain nanti. Long Zhaitian melihat ke ring tinju, sedikit mengernyit, dan berkata ringan. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik. Saya merasa tubuh saya dalam kondisi yang baik sekarang. Bagaimana jika saya bisa memenangkan pertandingan terakhir? Qin Xiaomeng mencubit pinggangnya dan berkata dengan sangat percaya diri. Jika kamu tidak bisa, akui saja kekalahan dan ingat kata-kataku. Long Zhaitian mengulangi ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, aku mengerti, jangan khawatir. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Tuan Long, tembakan berikutnya adalah orang tua di samping Fang Jin. Kekuatan orang ini mungkin tidak lebih rendah dari Tuan Sui, dan dia sedang menunggu pekerjaan. Nona Qin terluka sekarang, saya khawatir itu sulit untuk berurusan dengan orang ini. Lei Hu berkata memberitahu Long Zhaitian. Long Zhaitian menatap pria tua berjubah hitam di samping Fang Jin, matanya sedikit menyipit. Tepat pada saat ini, pria tua berjubah hitam itu juga melihat, dan menatap wajah Long Zhaitian. Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Oke, dengan Tuan Long di sini, aku masih sangat lega. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga berkata. Pada saat ini, tatapannya ke arah Long Zhaitian juga berubah total, dan ada lebih banyak kepercayaan dalam tatapannya. Bagaimanapun, kinerja Qin Xiaomeng di luar dugaannya. Dia bisa melihat bahwa di antara 4 orang itu, Long Zhaitian adalah orang yang melakukan tembakan. 3 lainnya semuanya berpusat pada Long Zhaitian. Dapat dilihat bahwa Long Zhaitian mungkin adalah eksistensi yang paling kuat di antara orang-orang ini. Jika Anda tidak cukup kuat, bagaimana Anda bisa mengajar siswa sesat seperti itu? Di antara keempat orang ini, ada perasaan yang tidak sederhana, dan bahkan gadis kecil berusia 14 atau 15 tahun memiliki perasaan yang tidak dapat dia lihat. Gila, apaan sih? Fang Jin mengayunkan tinjunya dengan sangat kesal. Jelas bahwa kemenangan ada di genggaman. Tetapi seorang gadis kecil yang tampaknya tidak memiliki kemampuan bertarung muncul. Dia mengalahkan mereka berdua berturut-turut, seorang master taekwondo dan seorang master muay thai. Fang Jin, ada apa? Mengapa kamu terlihat sangat tidak senang?
Apakah layanan di sini tidak cukup bijaksana? Melihat penampilan Fang Jin, Lei Hu sedikit keras kepala. Lei Hu, kamu mengandalkan seorang gadis kecil, pahlawan macam apa kamu? Fang Jin sangat kesal. Kamu bahkan tidak bisa menangani seorang gadis kecil. Aku benar-benar malu padamu, sangat malu. Kamu mengatakan kamu adalah sekelompok pria besar, apa gunanya kamu? Lei Hu berkata sambil tersenyum. Anda, ketika Fang Jin mendengar kata-kata itu, dia terdiam lagi, dan tubuhnya bergetar karena marah. Kakak kedua, tuan mereka yang sebenarnya belum menembak. Pada saat ini, pria tua berjubah hitam di samping Fang Jin mendekati Fang Jin dan mengingatkan dengan suara rendah. Masih ada ahli. Mengapa Anda tidak memiliki laporan dalam hal ini? Sebelumnya Anda menyelidiki mereka, apa departemen investigasi Anda? Mengapa Thunder Tiger tiba-tiba muncul begitu banyak ahli? Fang Jin sangat kesal, tetapi ketika dia mengatakan sesuatu seperti ini, dia harus menahan suaranya. Orang-orang di belakangnya menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Siapa tuannya? Fang Jin menstabilkan emosinya dan bertanya lagi. Aku tidak yakin, karena aku tidak bisa melihat. 4 orang yang duduk di sebelah Lei Hu, aku harus bermain melawan mereka untuk memperkirakan kekuatan mereka secara kasar. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Jilao, kamu akan bermain di game berikutnya. Kami sudah kalah 6 game. Jika kami kalah lagi, pertarungan ini akan benar-benar hilang. Wajah Fang Jin sangat buruk, dan dia serius dan asli. Awalnya, tidak ada rencana untuk membiarkan lelaki tua berjubah hitam itu muncul. Tetapi sekarang tidak ada cara untuk melakukannya, siapa yang mengira gadis kecil ini akan sangat jahat. Bukan masalah besar bagiku untuk menyelesaikan gadis kecil ini. Aku sudah mengamati kekurangannya. Dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Kekuatannya adalah orang yang mengajarinya, yang bisa mengajarinya beberapa gerakan mematikan. Selalu ada di sana, menakutkan bisa mengambil vital seseorang dan menyerang. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu menurunkan suaranya lagi. Penatua Ji, kamu harus mengerti bahwa kamu ingin menang 3 kali berturut-turut. Memenangkan kemenangan terakhir, bukan hanya memenangkan gadis kecil ini. Ketika Fang Jin mengatakan kata-kata itu, dia terburu-buru lagi, dan buru-buru berkata, acara hari ini tidak boleh dilewatkan. Bab 375. Saya mengerti, tetapi saya tidak bisa menanganinya dengan baik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Mengatakan kata-kata itu, lelaki tua berjubah hitam itu sedikit tidak berdaya. Dia memiliki firasat buruk, dan merasa bahwa selain gadis kecil ini, ada ahli lain yang hadir. Terutama 4 orang yang duduk di samping Lei Hu, yang semuanya mungkin ahli. Di ruang pemantauan di Beicheng, kota Linjiang, Fang Sengtian menyaksikan Master Taekwondo akhirnya dikalahkan. Apa yang kamu lakukan untuk makanan? Bukankah macan guntur lainnya ditangani? Apa yang terjadi pada orang-orang ini? Mengapa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul? Kondisi Fang Seng sangat mengerikan. Saudaraku, kami juga tidak tahu. Siapa yang mengira gadis kecil seperti itu akan menjadi tuan? Pada saat ini, adik laki-laki di belakangnya menjawab. Sengtian, itu bukan salah mereka. Mungkin situasi tak terduga yang tidak aku prediksi sebelumnya. Penatua melihat ke layar, dan berkata dengan ringan. Seorang gadis kecil telah menyingkirkan 2 orang berturut-turut. Mereka sudah menyingkirkan 6 orang. Di pertandingan terakhir, jika kami kalah, kami benar-benar kalah. Wajah Fang Sengtian sangat serius ketika dia mendengar kata-kata itu. Biarkan Lao Ji naik. Ketika Penatua mendengar kata-kata itu, dia juga berkata. Hanya bisa seperti ini. Kamu harus tahu bahwa pihak kita memenangkan langit. Kita tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti, dan kita tidak pernah dipaksa ke level seperti itu. Fang Sengtian menyalakan cerutu lagi, menstabilkan emosinya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata. Bagaimana jika kita kalah pada akhirnya? Apakah kamu benar-benar memberikan lapangan ke-13 Beicheng kepada Lei Hu? Tetua Agung bertanya pada saat ini. Apakah barang-barang Fang Sengtian kita begitu mudah diambil? Fang Sengtian mendengar kata-kata itu, seringai muncul di sudut mulutnya, dan kemudian berkata. Dalam hal ini, aku khawatir itu akan membangkitkan ketidakpuasan Nancheng dan Si Cheng. Lagi pula, anjing gila dan wanita itu bukanlah orang yang bisa diprovokasi. Ketika tetua pertama mendengar kata-kata itu, dia sedikit khawatir. Ini bukan waktunya untuk memikirkannya, bukankah itu masih belum hilang? Apa gunanya ketidakpuasan mereka? Fang Sengtian membuat gerakan berhenti, sangat mendominasi dan otentik. Ketika orang-orang di belakangnya mendengar kata-kata itu, mereka semua tidak berani berbicara. Tetapi diam-diam melihat ke layar dan mengikuti kemajuan kompetisi. Arena tinju bawah tanah Hongdaoko, pada saat ini, hampir waktunya untuk putaran pertempuran berikutnya. Ingat kata-kataku. Ketika Qin Xiaomeng pergi, Long Zaitian mengingatkan berulang kali. Oke, saya mengerti, jangan khawatir, saya adalah orang yang sangat takut mati. Qin Xiaomeng menjawab, dan kemudian naik, semua orang bersorak lagi pula, sekarang Qin Xiaomeng tak terkalahkan di hati mereka. Pada saat inilah lelaki tua berjubah hitam itu muncul. Cek, bukankah ini hantu tua Bei Chengji?
Hantu tua ini juga muncul. Sepertinya Fang Sengtian dipaksa. Tidak, mereka sudah kalah 6 pertandingan, dan jika mereka kalah 1 pertandingan lagi, mereka akan kalah dalam seluruh pertarungan. Ketika semua orang melihat lelaki tua berjubah hitam itu datang, mereka semua membicarakannya. Jelas, hantu tua Ji ini juga cukup terkenal, dan kekuatannya jelas tidak sebanding dengan yang ada di depannya. Ketika Qin Xiaomeng mendengar suara-suara ini, dia juga menatap lelaki tua itu dengan ekspresi bermartabat. Gadis kecil sangat berbakat. 2 tuanku di Beicheng dikalahkan olehmu. Aku tidak tahu, dari mana kamu belajar. Setelah Ji Laogui muncul, dia memandang Qin Xiaomeng dan berkata dengan wajah yang baik. Tetapi tidak peduli seberapa baik wajahnya, orang ini memberi orang perasaan bahaya. Apakah kamu bercanda? Qin Xiaomeng bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Hehe, gadis kecil itu cukup waspada. Ji Laogui mendengar kata-kata itu dan hanya tertawa. Melihat babak sebenarnya di lapangan, mengapa mengatakan lebih banyak? Nada bicara Qin Xiaomeng dingin dan otentik. Pria tua munafik di depannya memberinya perasaan berbahaya. Dia selalu merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui orang ini. Saya juga berpikir begitu, tetapi Anda bukan lawan saya. Saya menyarankan Anda untuk turun. Saya tidak ingin menyakiti Anda. Anda adalah musuh di lapangan, tetapi Anda bisa menjadi teman di luar lapangan. Jika sedikit gadis bebas di masa depan, dia bisa datang ke sini. Saya adalah tamu di Beicheng, dan saya akan menjadi tamu di Beicheng. Ji Laogui mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Bahkan jika itu bukan lawanmu, aku ingin mencobanya. Tak perlu dikatakan tentang sisanya. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tiba-tiba memikirkan apa yang Long Zaitian katakan sebelumnya. Bahkan jika dia dikalahkan, dia harus mencoba untuk menguji keterampilan Ji Laogui sebanyak mungkin untuk membuka jalan bagi mereka yang datang di belakang. Dia tiba-tiba merasa bahwa Long Zaitian sangat cerdas, dan hantu tua Ji ini membuat dirinya sendiri mengaku kalah, jelas tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Bagaimanapun, ini adalah pihak Fang Sengtian, orang terakhir yang bermain. Jika pihak Fang Sengtian ingin menang, hantu tua ini harus memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Jika Qin Xiaomeng bisa mengakui kekalahan, dia akan mampu melawan 1 pertempuran lebih sedikit dan pada saat yang sama menghindari mengekspos kekuatannya. Karena kamu berpikir begitu, maka aku tidak punya pilihan. Ji Laogui mendengar kata-kata itu, tubuhnya tenggelam, dan dia memasang postur. Jelas Ji Laogui ini juga berlatih kungfu Daxia, tetapi tidak tahu seberapa kuat dia. Ayo, Qin Xiaomeng juga berkata. Ji Laogui memimpin dalam menyerang. Gerakannya sangat istimewa. Qin Xiaomeng merasa sangat melelahkan saat membongkarnya. Itu hanya pertarungan sederhana. Qin Xiaomeng sudah memiliki firasat buruk. Dia jelas bisa merasakan bahwa dia sedang ditekan. Kamu berlatih Tai Chi yang dikabarkan telah hilang, dan menahan semua kungfu. Sayang sekali kamu belum siap, kamu bisa menghadapi kungfu barat yang sederhana dan kasar itu. Tapi aku telah tenggelam dalam Daxia kungfu selama beberapa dekade. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, bukankah kamu hidup sia-sia selama beberapa dekade? Ji Laogui membuat gerakan kejam, memaksa Qin Xiaomeng mundur. Tetapi Qin Xiaomeng menggigit giginya dan memanfaatkan kesempatan yang akhirnya dia temukan, dan menendang kepala Ji Laogui. Tetapi reaksi Ji Laogui sangat cepat, dia meraih pergelangan kaki Qin Xiaomeng dan melemparkan seluruh tubuhnya keluar. Sosok Qin Xiaomeng mundur dengan tajam, dan seluruh orang bersandar pada tali untuk menstabilkan sosoknya. Tanpa menunggu Qin Xiaomeng berdiri, Ji Laogui menggertak dirinya sendiri lagi. Pada saat ini, Qin Xiaomeng sudah sedikit bingung, dan kesenjangan kekuatan langsung tercermin. Bagus, aku masih ingin Ji Lao bermain. Fang Jin sangat senang ketika dia melihat adegan ini. Setelah kalah 2 pertandingan berturut-turut, dia sudah mati lemas. Tidak hanya mati lemas, tetapi juga khawatir, karena mereka tidak mampu untuk kalah. Jika mereka kalah lagi, mereka akan langsung kehilangan Beicheng. 13 lapangan semuanya hilang. Apakah kamu melihat sesuatu? Pada saat ini, Long Zaitian meminta Lu Qingyao di sebelahnya. Lu Qingyao telah menontonnya dengan sangat serius, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Qin Xiaomeng akhirnya kalah, maka dia akan bermain. Dalam situasi saat ini, hampir tidak mungkin bagi Qin Xiaomeng untuk memenangkan permainan ini. Apakah itu pengalaman tempur, kekuatan fisik, atau kekuatan komprehensif, Qin Xiaomeng jauh lebih rendah. Bab 376. Pengalamannya sangat kaya. Dia tampaknya memiliki pemahaman tentang gerakan adik perempuannya. Oleh karena itu, mengandalkan pengalaman dan kekuatan, dia dapat mengendalikan kakak perempuan dengan stabil. Pada saat ini, Lu Qingyao tampaknya memahami kebenaran, lagi pula, dia bukan Long Zaitian, jadi apa yang dia lihat tidak terlalu banyak. Meskipun kamu benar, kamu tidak mengerti intinya. Kamu akan berada di lapangan nanti. Kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Pada saat ini, Long Zaitian hanya mengangguk, dan setelah berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia juga mengikuti. Kemana Tuan Long pergi? Ketika Lei Hu melihat Long Zaitian pergi,
dia sedikit panik, bagaimanapun, Long Zaitian adalah kepercayaan terbesarnya saat ini. Diperkirakan pergi ke kamar mandi, jangan khawatir, dia tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, nada suaranya dingin. Dia tidak melihat Lei Hu, tetapi terus memperhatikan situasi di ring tinju. Di ring tinju, Ji Laogui dan Qin Xiaomeng saling bertarung, tetapi Qin Xiaomeng sudah jatuh ke dalam depresi total. Kamu kalah. Ji Laogui berkata dengan dingin, dan lengkungan kejam muncul di sudut mulutnya. Qin Xiaomeng terganggu ketika dia mendengar kata-kata itu. Untuk menghindari serangan Ji Laogui, Qin Xiaomeng hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melakukan tendangan. Tetapi semua ini sudah diprediksi oleh Ji Laogui sejak lama, dan Ji Laogui memimpin. Dengan aksinya dan leverage tiang sudut, dia naik lebih tinggi dari Qin Xiaomeng. Ketika Qin Xiaomeng mengangkat kepalanya, dia sudah tahu bahwa tendangan Ji Laogui telah mengenai perut bagian bawahnya. Engah. Saat Qin Xiaomeng dipukul, seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh tubuhnya terbang keluar dari ring tinju seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ketika Ji Laogui melihat ini, dia tidak berhenti di situ. Ji Laogui melompat ingin terus melawan Qin Xiaomeng yang terbang keluar dari ring tinju. Hanya pada saat ini, bayangan hitam muncul, dan di antara lampu listrik. Dia memeluk tubuh halus Qin Xiaomeng di lengannya, lalu mengendalikan tubuhnya dan mendarat dengan kuat di tanah. Hah! Ji Laogui mengerutkan kening ketika dia melihat orang itu datang. Dia telah kalah. Lin Si memandang Ji Laogui, matanya dingin dan asli. Siapa kamu dan tidak tahu aturan arena tinju bawah tanah ini? Ji Laogui mendengar kata-kata itu dan mendengus dingin. Aku berkata, dia sudah kalah, terlepas dari aturan omong kosongmu. Lin Si mendengar kata-kata itu dan hanya berkata dengan dingin. Matanya menatap Ji Laogui, penuh peringatan, dan ketika dia menyentuh mata es Lin Si, hati Ji Laogui sedikit bergetar. Ketika dia melirik mata seperti itu, dia merasa seolah-olah berada di lautan mayat dan darah. Hantu tua Ji, menurut aturanku di sini, jika kamu meninggalkan ring tinju, kamu kalah. Ada apa? Kamu masih ingin menyerang seorang anak. Pada saat ini, Lei Hu juga berbicara, dan dia juga sedikit terkejut. Dia belum bereaksi. Lin Si sudah bergerak. Gerakannya terlalu cepat. Bos Lei benar-benar trik yang bagus. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak gadis dengan keterampilan yang begitu bagus. Ji Laogui mendengus dingin, jika dia bermaksud sesuatu. Jangan khawatir tentang ini. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia menjadi dingin dan otentik lagi. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu? Pada saat ini, Lin Si bertanya. Saudari Lin Si, aku baik-baik saja. Qin Xiaomeng hanya menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Orang tua ini memang jauh lebih kuat dari orang-orang besar sebelumnya. Juga pada saat ini, Long Zaitian juga kembali. Kau masih bisa berjalan? Lin Si bertanya. Iya tidak masalah. Qin Xiaomeng mengatakan kata-kata itu dan sangat yakin. Meskipun dia terluka, dia sekarang menggunakan metode Long Zaitian untuk mengendalikan napasnya. Dia merasa bahwa seluruh orang masih dapat mendukung secara fisik. Kalau begitu ayo, pergi ke kakak. Lin Si berkata. Karena itu, dia pergi bersama Qin Xiaomeng. Bagaimana rasanya? Tanya Long Zaitian. Ini lebih kuat dari sebelumnya, bisakah kamu melihat cara seperti apa yang dimiliki orang tua ini? Qin Xiaomeng menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata. Jangan khawatir kakak, Tuan, telah memberi tahu saya. Lu Qingyao mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab. Lei Hu, yang berada di samping, mendengarkan percakapan ini, tetapi dia sedikit terkejut. Mendengarkan nada ini, apakah gadis 14 atau 15 tahun berikutnya akan mengambil tindakan? Bisakah gadis kecil ini membuat Qin Xiaomeng lebih kuat? Lei Hu curiga, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia juga takut ditampar. Sebelumnya, dia juga berpikir bahwa Qin Xiaomeng bukanlah seorang master. Bahkan bukan seorang praktisi seni bela diri, tetapi wajahnya ditampar. Dia tidak hanya seorang praktisi seni bela diri, tetapi juga seorang master. Baiklah, ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Kau pergi keluar denganku. Pada saat ini, Long Zaitian berkata kepada Qin Xiaomeng lagi, dan Qin Xiaomeng keluar setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun dia terluka sekarang, tidak begitu sulit untuk berjalan. Ji Laogui, yang telah mengundurkan diri, melihat pemandangan aneh di sini, dan wajahnya sangat serius. Siapa yang akan mereka kirim selanjutnya? Mungkinkah gadis kecil yang baru berusia 14 atau 15 tahun? Tetapi, bagaimana mungkin, bagaimana anak sekecil itu bisa menjadi tuan? Ada juga wanita yang sangat cantik itu. Dia baru saja mengobrol dengannya, dan dia merasa bahwa wanita ini tidak sederhana. Selama wanita ini tidak menembak, dia merasa masih memiliki beberapa peluang. Tapi kalau dipikir-pikir, akankah pihak lain membiarkan seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun bermain? Ji Laogui curiga. Penatua Ji, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu benar-benar tulang punggung Bei Cheng kami. Melihat hantu tua Ji muncul, Fang Jin sangat mengagumi cara aslinya. Kakak kedua Fang telah memenangkan penghargaan, tetapi saya baru saja menggertak seorang gadis kecil.
Ini bukan masalah besar. Jilao Gui mendengar kata-kata itu, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang Jilao katakan? Itu bukan gadis kecil biasa. Dua tuan sebelumnya dikalahkan olehnya. Kemenangan Jilao sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Jiang masih tua. Wajah Fang Jin penuh kegembiraan lagi, setelah menanggapi adegan seperti itu, dia merasa kurang khawatir. Ketika saya memenangkan dua pertandingan berikutnya, belum terlambat bagi saudara Fang untuk datang dan memberi selamat kepada saya. Jilao Gui masih menggelengkan kepalanya. Tentu, Fang Jin hanya mengangguk ya. Kota Linjiang, Beicheng, di ruang pengawasan video. Melihat Jilao Gui mengalahkan Qin Xiaomeng, wajah Fang Zhengtian tidak sedih atau bahagia, dan bahkan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Bos, Jilao menang. Adik laki-laki di belakangnya sedikit bersemangat. Memenangkan seorang gadis kecil, apa yang harus dirayakan? Dan itu masih gadis kecil yang terluka. Ada dua pertandingan lagi, dan tidak satu pun dari empat orang ini yang sederhana. Siapa mereka? Mengapa saya belum pernah ke kota Linjiang? Pernahkah Anda melihat mereka? Fang Zhengtian menatap layar pengawasan video dengan ekspresi serius. Orang-orang di bawah, yang sedang menyelidiki, sudah memiliki informasi. Pada saat ini, orang-orang di belakang Fang Zhengtian sangat berhati-hati. Informasi apa? Fang Zhengtian mengerutkan kening dan bertanya. Bab 377. Gadis kecil di atas panggung, menurut penyelidikan kami, dia adalah putri Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang. Satu-satunya putri. Dia biasanya tidak muncul di depan media, jadi kami tidak mengenalinya. Untuk sementara, orang di belakang Fang Zhengtian menjawab dengan suara rendah. Putri Qin Yuanlin. Qin Yuanlin memiliki anak perempuan yang begitu kuat. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Qin Yuanlin di sini? Kami dan pasukan di atas tanah selalu berhubungan dengan baik. Apakah Qin Yuanlin menginginkan bawah tanah kota Linjiang? Pada saat ini, Fang Zhengtian mengerutkan kening, sedikit berapi-api. Awalnya semuanya seperti yang dia harapkan, tetapi sekarang perubahan besar telah terjadi, dan dia sangat tertekan. Gadis kecil ini pasti memiliki bimbingan ahli di belakangnya. Dia tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, tetapi dia lebih unggul dalam kungfunya. Sejauh menyangkut Tai Chi, itu terlihat biasa, tetapi dia telah mempelajari esensi yang telah hilang. Dapat dilihat bahwa yang mengajarinya adalah tuan yang kuat. Penatua Agung berdiri dan berkata, apakah identitas orang lain sudah ditemukan? Petik 2. Fang Zhengtian bertanya lagi. Informasi identitas terperinci dari wanita cantik dan pria itu belum ditemukan. Waktu terbatas, dan kita tidak punya pilihan. Gadis berusia 14 atau 15 tahun itu adalah nona tertua dari keluarga Lu di Laut Cina Timur, disebut Lu Qingyao. Dia adalah cucu perempuan Lu Xuanji, kepala keluarga Lu di Laut Cina Timur. Pada saat ini, adik laki-laki di belakangnya menjawab lagi. Kamu bilang, selanjutnya, ada 3 orang yang tersisa, siapa yang akan mereka kirim? Fang Zhengtian melihat video dan mengambil foto dan bertanya. Saya pikir itu pasti wanita yang sangat cantik itu. Pada saat ini, adik laki-laki di belakangnya menjawab. Saya juga berpikir itu wanita yang sangat cantik. Wanita itu telah mengekspos keahliannya. Dari cara dia menangkap putri Qin Yuanlin, dia pasti seorang master. Penatua juga berdiri dan berkata. Kami juga berpikir bahwa wanita cantik itu akan mengambil gambar. Pada saat ini, semua orang berkata berturut-turut. Saya pikir gadis kecil itu akan bergerak. Keluarga Lu di Laut Cina Timur adalah keluarga seni bela diri. Di Laut Cina Timur, apakah itu kekuatan di atas tanah atau bawah tanah, mereka harus memberi mereka wajah. Kepala keluarga Lu, Lu Xuanji, adalah master di Laut Cina Timur. Cucu perempuannya, telah berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil. Jika tidak, bagaimana bisa disebut keluarga seni bela diri? Fang Zhengtian mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Zhengtian adalah ahli yang mencurigai mereka, Lu Xuanji. Pada saat ini, Penatua bertanya. Meskipun Lu Xuanji kuat, dia tidak terlalu kuat. Jika dia bisa begitu kuat, dia bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Dia bisa membuat orang memiliki kemampuan untuk menandingi para pemain top. Keluarga Lu di Laut Cina Timur adalah keluarga pertama di Laut Cina Timur. Fang Zhengtian menggelengkan kepalanya lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk setuju. Saya harus mengatakan bahwa Fang Zhengtian berpikir dengan sangat hati-hati. Fang Zhengtian bukanlah orang biasa yang dapat mengembangkan Beicheng menjadi kekuatan bawah tanah paling kuat di kota Linjiang. Panggil aku nomor Lu Xuanji. Pada saat ini, Fang Zhengtian membuat keputusan yang menentukan. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di belakangnya juga bertindak. Segera, sebuah ponsel diserahkan. Fang Zhengtian mengambilnya dan menempelkannya di telinganya. Penatua Lu, ini aku, Zhengtian. Saat menjawab telepon, Fang Zhengtian sangat sopan. Ternyata itu Bos Fang. Saya tidak tahu apakah Bos Fang menghubungi orang tua ini. Ada apa? Di ujung telepon yang lain, suara Lu Xuanji datang. Penatua Lu, aku merindukan terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal. Jadi aku menelepon untuk menyambutmu dan membicarakan sesuatu denganmu. Fang Zhengtian masih sangat sopan dan otentik.
Tapi Lu Xuanji bisa mendengarnya, sapaan yang tidak masuk akal. Jelas kalimat terakhir adalah poin utamanya, oke. Lu Xuanji tidak tahan dengan sikap Sok Fang Sengtian, tapi dia masih tetap tersenyum. Terima kasih, Bos Fang, atas perhatian Anda. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bos Fang. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja secara langsung. Jika saya dapat membantu, saya pasti akan membantu. Lu Xuanji juga pria yang baik, dia tersenyum dan menjawab. Itu dia? Apakah Tuan Lu tahu di mana cucu perempuanmu Lu Qingyao sekarang? Fang Sengtian mengatakan sesuatu yang otentik. Oh, aku tidak tahu masalah apa yang disebabkan oleh cucu kecilku Qingyao, Bos Fang. Dia pergi sekitar tengah hari dan berkata dia pergi untuk mengalami dan belajar dari orang lain. Lu Xuanji pura-pura terkejut dan berkata, cucumu, belajar dari orang lain, dan belajar dari stadion tinju bawah tanah Hongdaoko. Lu Lao, kamu tahu tentang stadion tinju bawah tanah Hongdaoko, kan? Nada bicara Fang Sengtian dingin, jika dia bermaksud sesuatu yang otentik. Oh, minta Bos Fang untuk menjelaskannya. Mendengar ini, Lu Xuanji pura-pura sedikit terkejut. Penatua Lu, saya tidak akan berputar-putar. Tolong biarkan cucu perempuan Anda meninggalkan Hongdaoko sekarang. Jangan ikut campur dalam duel antara saya dan Lei Hu. Ini terkait dengan kepemilikan puluhan miliar kepentingan. Saya harap Anda memahami pentingnya itu. Fang Sengtian tidak ingin berputar-putar dengan lelaki tua ini lagi, dia hanya bisa berbicara terus terang. Bagaimana dia ikut campur? Duel antara kamu dan Lei Hu adalah duel antara petarung top. Dia hanya seorang gadis kecil. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Bagaimana dia bisa ikut campur dalam urusan di antara kalian? Mendengar ini, Lu Xuanji tampak seperti sedang menyangkal. Kenapa tidak mungkin? Fang Sengtian hampir menjatuhkan ponselnya ke tanah ketika dia mendengar bajingan ini. Apakah dia bertanding sekarang? Lu Xuanji bertanya. Belum. Fang Sengtian menjawab. Ini belum berakhir, dia belum menembak. Apa yang kamu ingin aku katakan padanya? Lu Xuanji sedikit tidak berdaya. Tapi dia akan bergerak. Telinga Fang Sengtian merah lagi dan lehernya kasar. Kalau begitu tunggu dia bergerak. Bahkan jika dia bergerak, dia masih anak-anak. Tidak bisakah orang-orangmu mengatasi seorang anak? Lu Xuanji bertanya balik. Dia memiliki bimbingan senior. Fang Sengtian hampir berteriak. Siapa tuannya dan siapa namanya? Anda tidak berpikir tuannya adalah orang tua, kan? Haha, Bos Fang sangat pandai bercanda. Meskipun saya memiliki beberapa keterampilan, saya tidak bisa disebut ahli. Lu Xuanji tidak tahu malu dan otentik lagi. Nama. Fang Sengtian terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Mereka benar-benar tidak tahu nama tuannya. Lihat, Bos Fang, Anda bahkan tidak tahu siapa tuannya, dan saya tidak tahu siapa tuannya, jadi tidak ada tuannya. Lu Xuanji sampai pada suatu kesimpulan. Oke, Tuan Lu, saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, jadi mari kita lakukan ini untuk saat ini. Fang Sengtian mendengar kata-kata itu, menemukan alasan untuk menutup telepon. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di dalam hatinya. Setelah menutup telepon, dia melemparkan telepon ke tanah dengan marah. Lu Xuanji, dia tidak tahu apa yang salah. Cuaca Fang Seng berputar, dia berdiri dan meraung. Sengtian, mungkin bukan gadis kecil ini yang muncul di panggung. Bahkan jika gadis kecil ini, kekuatannya mungkin tidak terlalu kuat, kan? Pada saat ini, yang lebih tua melihat gadis kecil di layar monitor dan berkata dengan lega. Bab 378. Aku punya firasat kuat, itu pasti dia. Fang Sengtian mengerutkan kening dan berkata dengan keras. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu pasti bukan gadis kecil ini. Bagaimanapun, kekuatan gadis kecil sebelumnya sudah terlalu mengejutkan mereka. Di kota Linjiang, di halaman yang indah, Lu Xuanji menutup telepon dan berpikir. Kakek, apakah kamu ingin menelepon Nona? Mendengarkan nada Fang Sengtian, Nona benar-benar berada di stadion tinju bawah tanah Hongdaoko. Pengurus rumah tangga tua di sampingnya bertanya. Apakah menurutmu kekuatan Qingyao cukup untuk melintasi stadion tinju bawah tanah Hongdaoko? Lu Xuanji tidak langsung menjawab kata-kata kepala pelayan tua itu, tetapi malah bertanya. Ini, seharusnya tidak, Nona terlalu muda, bahkan jika literasi seni bela diri lebih kuat dari rata-rata orang. Tetapi kekuatan fisiknya terlalu buruk, itu akan menyebabkan kekuatan keseluruhannya menjadi lebih rendah. Kepala pelayan tua mendengar kata-kata itu, berhenti sejenak, dan kemudian berkata. Selama kekuatannya cukup lama, dia bisa menutupi kelemahannya. Saya pikir bahkan jika dia tidak bisa melintasi stadion tinju bawah tanah Hongdaoko, setidaknya dia bisa memberi dampak besar pada apa yang terjadi di Hongdaoko. Mengapa Fang Sengtian begitu panik? Mendengar ini, Lu Xuanji menggelengkan kepalanya. Kalau begitu lelaki tua tidak memanggil wanita muda, Fang Sengtian ini bukan sesuatu untuk dipusingkan. Kepala pelayan tua itu sedikit bingung. Apakah keluarga Lu Laut Cina Timur saya adalah eksistensi yang mudah dipusingkan? Mendengar ini, Lu Xuanji sedikit mengernyit dan bertanya balik.
Apa maksud orang tua? Tanya kepala pelayan tua itu. Tidak ada pohon yang menjulang tinggi dapat tumbuh di nampan bunga. Tidak ada kuda 1000 mil yang dapat berlari di halaman. King Yao pergi ke Hongdaokou, dan dia seharusnya pergi bersama Tuan Long. Yang paling dia butuhkan adalah mendapatkan kepercayaan Tuan Long dan persetujuan. Tidak perlu takut menyinggung siapapun. Sama halnya dengan keluarga Lu kita, selama kita mendapatkan persetujuan Tuan Long, apakah kita masih takut menyinggung Fang Sengtian? Mendengar ini, Lu Xuanji mengangkat seringai di sudut mulutnya, dan berkata, "Lalu bagaimana jika sesuatu terjadi pada wanita muda?" Pengurus rumah tangga tua itu masih sedikit khawatir. Dia melihat Lu Qingyao tumbuh dewasa. Lu Qingyao juga memanggilnya kakek. Dia adalah setengah dari kakek Lu Qingyao. Dengan Tuan Long di sini, tidak akan ada kecelakaan. Dia tidak bisa hidup di bawah perlindungan kita selamanya. Untungnya, dia juga memiliki hati yang kuat. Dia bukan tipe orang yang mau dilindungi. Mendengar ini, Lu Xuanji sangat tegas. Kepala pelayan tua mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kembalilah dan cari Lei Hu, dan minta dia untuk video adegan itu. Aku ingin melihatnya. Katakan padanya alasannya dengan jelas, dia tidak bisa membantuku dengan wajah ini. Pada saat ini, Lu Xuanji berkata lagi. Mengerti. Kepala pelayan tua mendengar kata-kata itu dan menjawab. Ngomong-ngomong, dibandingkan dengan Fang Sengtian, aku masih lebih suka Lei Hu daripada orang-orang di bawah tanah di kota Linjiang. Setidaknya dia jujur dan terus terang. Fang Sengtian adalah pria dari kedua jenis kelamin, dan dia berbicara dengan aneh. Lu Xuanji sekali lagi bertekad. Aku merasakan hal yang sama. Apakah lelaki tua punya hal lain untuk dipesan? Tanya kepala pelayan tua itu. Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku kakek, panggil aku kakek, kakek terlalu tua. Aku seumuran denganmu, mengerti. Lu Xuanji tidak suka menjadi otentik. Sekarang Tuan Muda Qiliang adalah kepala keluarga Lu yang sebenarnya. Jika saya memanggilnya Tuan, saya secara alami akan memanggil Anda Tuan Tua. Mendengar kata-kata itu, kepala pelayan tua itu merasa sedikit sedih. Kamu memanggilku orang tua, Lu Xuanji berkata. Pak Tua, bukankah itu lebih tua? Kepala pelayan tua itu bergumam sangat pelan, dan setelah dia selesai bergumam, dia berjalan keluar bersama Lu Xuanji. Kota Linjiang, Stadion Tinju Bawah Tanah Hongdaokou. Lu Qingyao berjalan, disertai dengan semburan suara terkejut. Satu lebih kecil dari yang lain, apa yang dilakukan harimau guntur ini? Mengapa mereka mengirim gadis kecil, tindakan apa ini? Gadis ini terlihat berusia 14 atau 15 tahun, tetapi dia benar-benar hanya seorang anak kecil. Apa-apaan, dia masih anak-anak. Apa yang dilakukan Lei Hu, dan ini adalah anak yang muncul lagi, apakah ini meremehkan orang? Kamu tidak bilang kamu tidak bisa mengirim anak, kan? Sepertinya tidak ada di sana, tetapi, dengan anak ini di masa remajanya, bisakah dia benar-benar memenangkan hantu Tua Ji? Semua orang sangat curiga dan ada banyak diskusi. Pertandingan tinju semacam ini memberi mereka perasaan bahwa mereka telah melihatnya untuk waktu yang lama. Tindakan ini terlalu mencolok. Bahkan jika Anda memandang rendah orang, jangan mengirim anak-anak naik. Meskipun semua orang ragu, tidak ada yang berani menyatakan bahwa Lu Qingyao tidak kompeten. Bagaimanapun, ada pelajaran di depan, seorang gadis kecil telah mengalahkan dua pria besar. Tuan Long, apakah itu benar-benar mungkin? Lei Hu juga menelan ludah, bagaimana dia bisa merasa bahwa ini adalah langkah yang berbahaya. Anda harus tahu bahwa hantu Tua Ji ini terkenal dengan kekejamannya, kekuatannya, dan reputasinya. Semua orang tahu bahwa hantu Tua Ji ini, dia adalah salah satu kaki anjing terkenal di sekitar Fang Sengtian. Itu akan baik-baik saja. Long Zaitian tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata dengan ringan. Lei Hu, apakah ini meremehkan orang? Fang Jin meraung lagi ketika dia melihat ini. Tindakan slapstick macam apa ini? Apakah semua orang di bawah Thunder Tiger Anda mati? Baik mengirim wanita, atau mengirim anak-anak. Aku hanya memandang rendah kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Lei Hu meraung lagi, meskipun dia juga sangat bingung, tetapi momentumnya tidak bisa lebih lemah. Biarkan aku memberitahumu, Jilao tidak akan mengasihani karena ini, atau dia tidak akan bisa melakukan apapun karena dia masih kecil. Fang Jin tidak marah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dalam hatinya. Dia percaya bahwa Jilao bahkan dapat menenangkan seorang anak, tetapi ada firasat buruk dalam kegelapan. Kehinaanmu, kita semua mengerti, tak perlu dikatakan. Lei Hu melambaikan tangannya, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Gadis kecil, mengapa kamu tidak tinggal dan bermain dengan lumpur dan pasir? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat hidup dan mati. Kamu masih sangat muda, mengapa kamu tidak terlalu memikirkannya? Jilao Gui datang dan menatap Lu Qingyao dengan nada dingin dan asli. Datang ke tempat ini, tentu saja, bunuh orang. Saya mendengar bahwa orang dapat membunuh orang di sini. Anda ingin membunuh saya, mengapa saya tidak ingin membunuh Anda? Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, nada suaranya dingin dan asli. Kamu baru berusia 14 atau 15 tahun, dan kamu berbicara tentang membunuh orang. Pernahkah kamu melihat orang mati?
Ji Laogui mendengar kata-kata itu dan sangat menghina. Saya telah melihat mereka. Tubuhnya hancur dan tidak lengkap. Mereka adalah ayah dan ibu saya. Saya melihat mereka ketika saya berusia 5 tahun. Ketika saya berusia 5 tahun, saya ingin melihat mereka untuk terakhir kalinya. Tetapi ternyata mereka tidak bisa dikenali dan tidak bisa melihat seperti apa mereka. Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, matanya acuh tak acuh, dan nada suaranya dingin dan asli. Ji Laogui mendengar kata-kata itu dan menatap Lu Qingyao, tetapi matanya berubah. Dia awalnya ingin mengolok-olok gadis kecil ini, tetapi dia tidak mengharapkan ketenangan yang ditunjukkan oleh gadis kecil ini. Itu tidak terlihat seperti anak berusia 14 atau 5 tahun. Dia menatap Lu Qingyao dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Pada saat itu, gadis ini memberinya perasaan berbahaya. Di usia yang begitu muda, ada rasa dingin di matanya yang tidak menunjukkan emosi sama sekali. Bab 379. Kalau begitu ayo, biarkan aku melihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Mata Ji Laogui menyipit, dan nada suaranya dingin dan asli. Dengan perintah wasit, permainan akhirnya dimulai. Setelah mengalami situasi dipukuli di wajah sebelumnya, tidak ada yang berani mengantre sekarang. Siapa yang bisa menjamin bahwa anak yang terlihat muda tidak akan menjadi master? Fang Jin menyaksikan pertempuran di lapangan, alisnya sangat berkerut. Di lapangan, pertempuran antara keduanya dimulai bolak-balik, dan dia merasa bahwa gadis ini tidak sederhana. Qin Xiaomeng sebelumnya sudah terlalu membuatnya takut. Tidak buruk, sangat bagus di usia yang begitu muda, lihat kekuatan ini, tingkat pelatihan otot dan tulang. Tidak lebih buruk dari hantu tua itu, hahaha. Setelah menonton adegan pembuka, Lei Hu hanya tertawa. Dalam situasi ini, dia menjadi lebih percaya diri. Gadis kecil ini sangat kuat, jadi Long Zaitian dan kecantikan bermarga Lin ini mungkin lebih kuat. Bahkan jika Lu Qingyao tersingkir, mereka hanya tersingkir 6 orang. Jika mereka ingin menang, mereka hanya bisa menjadi salah satu dari Long Zaitian atau Lin Si. Keterampilan kedua orang ini semuanya ada di atas Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao. Jadi, tidak ada masalah sama sekali untuk memenangkan hantu tua musim ini. Lei Hu merasakan kedamaian yang luar biasa di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga titik ini, apakah itu nyaris celaka. Saya harus mengatakan, Anda memiliki beberapa keterampilan. Dibandingkan dengan gadis kecil tadi. Fondasi Anda lebih kuat, kekuatan fisik Anda lebih kuat, dan seni bela diri yang telah Anda pelajari sama indahnya dengan gadis kecil itu. Aku sangat ingin tahu tentang identitasmu, dan siapa orang yang mengajarimu seni bela diri kungfu ini. Setelah puluhan putaran, tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan, Ji Laogui memiliki pandangan yang berbeda pada gadis kecil di depannya. Dalam hal kecanggihan dan kecanggihan kungfu, dia bahkan tidak sebanding dengan gadis kecil di depannya. Jika bukan karena keuntungan dari tubuh fisik dan pengalaman bertarungnya, dia tidak yakin apakah dia akan mampu untuk mengalahkan gadis kecil ini. Ini benar-benar pahlawan. Di usia muda, dia sudah memiliki keterampilan yang mengerikan. Sulit membayangkan monster seperti apa dia ketika dia besar nanti. Kamu berasal dari Beiceng. Kamu dapat mengetahuinya. Jika kamu dapat berjalan dengan aman dari sini, kamu dapat mengetahui identitasku. Lu Qingyao hanya berkata dengan acuh tak acuh, identitasnya bukan rahasia, selama Anda memeriksa sedikit, Anda bisa tahu. Orang tua itu hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berjalan turun dari sini. Lagi pula, orang tua itu masih sangat ingin tahu tentang identitasmu dan identitas orang-orang di belakangmu. Ji Laogui berkata dengan nada dingin dan otentik, dan memimpin dalam menyerang Lu Qingyao lagi. Di kota Linjiang, di ruang pemantauan, Fang Seng melempar sesuatu ke udara. Benar saja, gadis kecil ini muncul, tidak hanya muncul, tetapi kekuatannya cukup mencengangkan. Dia bahkan bisa mengikat dengan master seperti Ji Lao. Benda tua Lu Xuanji ini terkutuk. Fang Sengtian menamparkan meja dengan tamparan, sangat kesal. Ah! Pada saat inilah Lu Xuanji bersin segera setelah kota Linjiang keluar dari halaman. Siapa yang berbicara buruk tentangku di belakangku? Setelah bersin, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, cuaca semakin dingin, saya akan membawakan Anda mantel Anda. Pada saat ini, suara pengurus rumah tangga tua datang, Lu Xuanji mendengar kata-kata itu, tidak menjawab. Hanya terus duduk di kursi taisi, bergoyang santai. Sengtian, gadis kecil ini tidak sederhana. Mengapa saya tidak mendengar bahwa wanita muda tertua dari keluarga Lu di Laut Cina Timur begitu kuat? Dia sangat muda dan keterampilannya sangat menakutkan, mengapa dia tidak dikenal? Pada saat ini, Penatua Agung di belakang Fang Sengtian berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Pasti ada ahli yang menginstruksikan seseorang. Fang Sengtian mengatakan kata-kata itu, tetapi hanya bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat sulit untuk mengatakan apakah Ji Lao dapat menangani rintangan di depannya ini. Dia memenangkan sebagian besar permainan catur yang bagus di dunia. Tetapi dia tidak mengharapkan langkah tiba-tiba dari lawannya pada akhirnya. Pion penyeberangan sungai yang tidak mencolok ini ternyata berperan penting dalam menentukan hasilnya. Periksa untukku, kamu harus mencari tahu siapa itu, dan siapa yang memberikan instruksi seperti itu kepada Lu Qingyao. Fang Sengtian mengatakannya lagi,
dia menonton video dan menyesuaikan foto lagi. Foto itu adalah Long Zaitian. Seng Tian, apakah kamu curiga itu dia? 00. Yang lebih tua bertanya. Ini bukan kecurigaan, itu hanya dia. Fang Sengtian menggelengkan kepalanya dan berkata. Sepertinya dia bukan seniman bela diri. Tapi dialah yang berhubungan dengan gadis kecil ini. Jangan lihat dia. Ketika Lei Hu berbicara dengannya, dia terlihat seperti sedang mengangguk dan membungkuk. Jika dia orang biasa, bagaimana Lei Hu bisa begitu menghormatinya? Fang Sengtian menganalisisnya dengan sangat tenang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua sedikit mengangguk. Mereka semua merasa bahwa analisis Fang Sengtian sangat masuk akal. Kamu lakukan apa yang dikatakan Sengtian, dan temukan semua informasi identitas orang ini secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik. Penatua pertama kembali menginstruksikan orang-orang di belakangnya. Di arena tinju bawah tanah Hongdaoko, situasi pertempuran sangat mencemaskan saat ini. Tapi kecemerlangan pertarungan di tempat tidak diragukan lagi yang paling sering terjadi setelah begitu banyak pertandingan. Ini adalah pertarungan antara Daxia Kungfu. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, penonton di tempat kejadian akan curiga bahwa itu sedang menonton film. Ternyata Kungfu Daxia, yang asli sangat menakutkan. Ini terlalu ganas, dan bahkan diikat dengan Jilao Gui. Dia berusia 14 atau 15 tahun. Jika dia lebih tua, bukankah dia ingin pergi ke surga? Aku tidak tahu dari mana gadis kecil ini berasal, tapi dia sangat kuat, bukankah dia master dari keluarga seni bela diri? Semua orang tercengang, segala macam spekulasi, semakin penasaran dengan identitas Lu Qingyao. Di tribun, wajah Fang Jin sangat cemas. Mengapa pemenangnya tidak dapat ditentukan setelah sekian lama? Semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin tidak berguna bagi mereka. Jilao membutuhkan keputusan cepat untuk mempertahankan kekuatannya. Sebenarnya, Jilao Gui berpikir begitu di dalam hatinya, tetapi tidak mungkin. Kekuatan gadis kecil di depannya berada di luar imajinasinya. Kamu dan aku mungkin juga mencoba yang terbaik untuk memutuskan hasilnya. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Setelah beberapa kompetisi, Jilao Gui mendengarkan dan nadanya dingin dan otentik. Itu tidak baik untukmu, itu tidak buruk untukku. Kamu terus berjuang, dan game terakhir telah dikonsumsi. Namun, bahkan jika aku kalah dalam game ini, kamu masih harus menghadapi game ketigamu. Lawanmu selanjutnya mungkin lebih kuat dari saya. Jadi Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan Anda ingin membuat keputusan cepat. Sambil mengulur waktu untuk diri sendiri, pertahankan kemampuan Anda dan pertahankan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Bahkan, jika saya tidak melakukan apapun tentang Anda juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak tahu apakah saya menganalisisnya dengan benar. Lu Qingyao mengatakan kata-kata itu, tetapi berkata dengan tenang. Bab 380. Gadis kecil dengan gigi tajam dan mulut tajam. Lelaki tua ini telah hidup selama setengah hidupnya, apakah aku masih takut gagal? Dipukul oleh kata-kata Lu Qingyao, Jilao Gui tersipu, dan niatnya terlihat sangat jelas oleh seorang gadis kecil. Kamu tidak takut, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Lu Qingyao berkata dengan ringan. Kalimat ini merupakan pukulan lain bagi Jilao Gui. Ya, kamu tidak takut, tetapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku, apakah kamu marah? Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Jilao Gui mengambil sikap lain dan menyerang Lu Qingyao terlebih dahulu. Tetapi gerakan dan gerak kaki Qin Xiaomeng sangat fleksibel. Bahkan sedikit aneh, Jilao Gui tidak dapat menangkapnya sama sekali. Dia belum pernah melihat teknik gerakan yang aneh. Metode serangan, sudut tembakan, teknik gerakan gerak kaki, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jilao Gui menyerang dengan ganas, tetapi dia tidak mengenai apapun. Tubuh Lu Qingyao naik ke udara, Jilao Gui terkejut dan mendongak. Apa? Jilao Gui merasakan sakit di rahangnya, dan janggut besar sudah muncul di tangan Lu Qingyao. Lu Qingyao melirik janggut di tangannya dan membuangnya dengan jijik. Puff, hahaha, janggut Jilao Gui dicabut. Malu, hahaha, mati tertawa. Apakah hantu tua itu akan menjadi lucu musim ini? Jenggotnya tidak dijamin. Ada ledakan tawa lagi di tempat kejadian. Jilao Gui mendengar kata-kata itu, wajahnya merah dan putih. Dia merasa sedang diejek, dia telah hidup selama beberapa dekade, dan dia tidak pernah memalukan seperti hari ini. Dia dilecehkan secara sewenang-wenang oleh gadis kecil yang digoda. Trik anak-anak. Jilao Gui mendengus dingin, wajahnya memerah, dan dia sangat kesal. Aku masih anak-anak, Lu Qingyao berkata lagi, dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Saat dia berbicara, dia memimpin dalam meluncurkan serangan. Melihat ini, Gui Jitua mundur dengan panik, dan buru-buru menjawab. Tuan Long, menurut Anda bagaimana hasilnya sekarang? Pada saat ini, Lei Hu bertanya. Pertarungan ini berlangsung sedikit lebih lama, dan sepertinya masih pertarungan yang ketat. Dilihat dari situasi di lapangan, tidak mungkin untuk menentukan pemenang untuk sementara waktu. Sulit dikatakan. Dia sekarang memakan kekuatan fisik lawan. Dari segi kekuatan fisik, dia lebih muda, lebih banyak stamina dan vitalitas, dan dia sangat menyadari kelebihannya sendiri. Oleh karena itu,
dia tidak terburu-buru, sebaliknya adalah lawan yang sedang terburu-buru. Bahkan jika dia menang, berikutnya ada lawan lain yang harus dihadapi. Dia ingin mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Tetapi Lu Qingyao tidak mau, dan dia sama sekali tidak punya cara untuk melakukannya. Jadi dia sangat marah. Long Zaitian menganalisis dengan tertib, sementara Lei Hu, yang berada di sampingnya, sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Cek cek cek, paman aneh, kapan kamu bisa mengajariku ini? Qin Xiaomeng sedikit iri. Orang-orang telah berlatih seni bela diri sejak kecil, tetapi kamu tidak. Dasarnya berbeda. Selain itu, beberapa dari mereka pasti sudah mengetahuinya. Saya hanya membantunya memperbaikinya dan mencoba meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Oh, jadi begitu, aku bisa meletakkan fondasinya sekarang, kan? Qin Xiaomeng sedikit yakin ketika dia mendengar kata-kata itu. Ya, tapi itu akan sangat sulit. Kamu tidak bisa menanggung kesulitan seperti itu. Long Zaitian memandang Qin Xiaomeng, dan berkata dengan acuh tak acuh. Latar belakang seperti apa Qin Xiaomeng, yang lahir dengan kunci emas di tangannya. Dia tidak pernah menderita banyak sejak dia masih kecil. Siapa bilang aku tidak tahan dengan kepahitan seperti itu, aku pasti bisa memakannya. Qin Xiaomeng sedikit tidak yakin. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, melirik Qin Xiaomeng, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Artinya, pada saat ini, adegan itu diingatkan akan ledakan suara dan sorak-sorai. Karena di ring tinju, Lu Qingyao dan Ji Laogui saling menamparkan, dan keduanya mundur cukup jauh sebelum menstabilkan tubuh mereka. Ketika mereka menstabilkan tubuh mereka, keduanya memuntahkan darah hampir bersamaan. Keduanya saling berhadapan dengan keras, dan keduanya terluka. Meskipun Lu Qingyao terluka, matanya penuh dengan niat bertarung yang haus darah. Di matanya, ada keinginan kuat untuk bertarung, dan dia menatap Ji Laogui. Setelah Ji Laogui terluka, jantungnya sedikit berdenyut. Dia terluka. Anda harus tahu bahwa dia tidak boleh terluka, tetapi dia telah dipaksa untuk terluka sekarang. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bahkan jika dia memenangkan permainan ini, bagaimana dengan selanjutnya satu? Orang yang akhirnya bermain seharusnya tidak lebih lemah dari gadis kecil ini, kan? Ji Laogui memikirkannya, semakin dia memikirkannya, semakin buruk perasaannya. Fang Jin, yang berada di samping, melihat situasi ini, dan wajahnya tiba-tiba runtuh. Dia tahu apa arti cedera Ji Laogui. Harapan mereka untuk memenangkan seluruh permainan semakin kecil, dan itu bahkan tidak mungkin. Telapak tangan Lu Qingyao dan Ji Laogui tampaknya telah menghancurkan semua harapan di hati mereka. Sial, mengapa kamu ingin bertukar luka dengannya? Itu tidak sepadan. Fang Jin akan menjadi gila, dan dia mengepalkan tangan, sangat kesal. Kerja bagus, gadis kecil ini sangat pintar di usia yang begitu muda. Pada saat ini, Lei Hu sedikit bersemangat dan mengatakan, bahkan jika itu adalah pertukaran satu untuk satu, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Inilah yang benar-benar ingin dia lihat, dan kali ini, Lu Qingyao jelas mendapat keuntungan, baik dari situasi keseluruhan maupun dari sudut pandang pribadi. Lu Qingyao lebih muda, bahkan jika dia terluka, dia jauh lebih tirani daripada Ji Laogui dalam hal keinginan untuk bertarung. Dari situasi keseluruhan, masih ada satu dari mereka yang belum tersingkir, dan yang lainnya hanya Ji Laogui. Ji Laogui kalah, dia kalah total. Di ring tinju, Lu Qingyao menyerang lagi. Dalam situasi keseluruhan, Ji Laogui tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya, dan dia tidak berani bertarung sampai mati. Dia mengambil kemenangan atau kekalahan terakhir Fang Zhengtian. Itu adalah kepemilikan puluhan miliar kepentingan, betapa besar tekanan psikologisnya. Kamu sudah di akhir pertempuran. Kamu tidak punya kesempatan. Bahkan jika kamu menang melawanku, kamu akan kalah dalam pertandingan berikutnya. Jika kamu mengalahkanku, kamu tidak akan bisa bertarung untuk lawanmu berikutnya. Kamu bisa bertarung sampai mati. Nada bicara Lu Qingyao dingin dan otentik, kata-kata ini tidak diragukan lagi menyentuh titik sakit di hati Ji Laogui. Wajahnya sangat buruk, gadis kecil ini sangat muda, mengapa niatnya begitu kejam? Dia sangat marah sehingga dia memilih untuk menyerang. Poin rasa sakit orang lain. Setelah hidup lama, dia merasa marah pada seorang gadis kecil untuk pertama kalinya. Bagus sekali, saya harus mengatakan, Anda sangat pintar. Saya tahu ini adalah metode agresif Anda, dan saya masih bersedia bertarung sampai mati. Kami telah bertarung selama lebih dari setengah jam dalam permainan ini. Gunakan yang terbaik, dan kita akan berhenti di sini. Tentukan pemenangnya. Anda masih muda, Anda bisa memaksa saya ke titik seperti ini. Apakah Anda menang atau kalah, Anda sudah layak dibanggakan. Ji Laogui berkata dengan dingin. Ayo. Mendengar ini, Lu Qingyao juga memasang postur, siap untuk pertempuran menentukan yang akan datang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.